Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, kedatangannya di Jakarta untuk mengecek kondisi mobil sedan Camry yang menjadi saksi bisu kecelakaan tunggal yang menewaskan anaknya AKP Novandi Arya Karisma pada Senin lalu. Sementara itu polisi menghentikan penyidikan ini lantaran tersangka Fatimah yang merupakan pengemudi juga menjadi korban meninggal. Kamis siang 10 Februari 2022 menjadi momen terakhir bagi Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang untuk mengecek kondisi kendaraan mobil sedan Camry B1102NDY yang menewaskan putra sulungnya AKP Novandi Arya Karisma di tempat penyimpanan barang bukti kecelakaan unit laka Polres Metro Jakarta Pusat. Gubernur Zainal berhenti sesaat di depan bangkai Camry dan mengambil ponsel untuk memotret mobil. Ia kemudian melihat detail ke bagian kursi penumpang di sebelah kiri depan, tempat duduk AKP Novandi. Zainal juga membungkukkan badan serta pandangannya tertuju ke dashboard mobil. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta menyatakan kedatangan gubernur hanya mengecek kondisi mobil dan menyampaikan permohonan doa. Mohon doa semoga almarhum diampura segala dosa. Sudah baik. Berarti yang tadi yang bersangkutan ayahanda dari korban ya Pak? Iya. Itu untuk ngecek apa itu Pak? Ya beliau tadi ngeceknya. Itu faktanya itu aja. Cukup ya? Perkembangannya Ada informasi yang disampaikan dari dia nggak ya Pak? Iya Pak. Enggak ada, cuman mohon doanya. Sementara itu, polisi menetapkan kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan pengemudi mobil almarhumah Fatimah sebagai tersangka dalam kasus ini. Fatimah diduga lalai saat mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan tunggal dan mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Meski begitu, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, lantaran tersangka Fatimah turut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan itu. Tersangka saudari F ini meninggal dunia, maka kemudian sesuai dengan KUHP, penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus laka lantas tersebut dan kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau yang dikenal dengan nama SP3. Sebelumnya, kecelakaan terjadi pada Senin dini hari 7 Februari 2022. Mobil sedan Camry menabrak pembatas jalan jalur Transjakarta. Mobil yang dikendarai pun terbakar hingga menyebabkan pengemudi dan penumpang meninggal dunia. Belakangan diketahui dua korban itu adalah anak Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yakni AKP Novandi Arya Karisma, serta seorang perempuan bernama Fatimah yang merupakan kader PSI. Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Pemirsa, bagaimana sebetulnya kronologi kasus kecelakaan tunggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang menewaskan AKP Novandi Arya Karisma dan Fatimah? Kami sudah terhubung dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat malam Pak Sambodo. Ya, selamat malam Mbak. Pak Sambodo, sebetulnya bagaimana dari hasil olah TKP dan juga gelar perkara, bagaimana sebetulnya kronologi kasus kecelakaan tunggal mobil sedan Toyota ini di Senen? Iya, pada saat malam kejadian, tanggal 7 Februari, sekitar pukul 00.30 setelah 1 malam ya, kendaraan sedan tersebut melaju dari arah Jakarta Senen menuju ke arah utara. Kemudian pada saat di TKP menabrak parator busway, kemudian terguling, kemudian berbalik arah menghadap ke arah sebaliknya, kemudian muncul percikan api dan akhirnya mobil tersebut terbakar. Nah, akibat kebakaran tersebut ada 2 jenazah yang pada saat kejadian memang tidak bisa kita kenali karena kondisinya terbakar sampai 100%. Kemudian malam itu jenazah kita kirim ke RSCM, lanjut untuk melakukan identifikasi siapa jenazah kedua jenazah tersebut, maka besok malamnya jenazah kita kirim ke
kamar jenazah instalasi DPI di forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian dilakukan DPI, dan akhirnya sudah bisa ditemukan yang satu adalah AKP Nandia Arya, yang satu lagi adalah saudari F atau saudari Fatimah. Pak Sambodo, pada saat terjadi timbul percikan api dan kemudian menyulut kebakaran, apa kemudian yang menyebabkan kedua korban ini tidak bisa keluar dari mobil? Tentu ini memerlukan penyelidikan lebih dalam, tapi paling tidak dari hasil olah TKP kami terlihat bahwa misalnya kalau untuk penumpang yang sebelah kiri itu hantamannya cukup keras sehingga kemudian kena ke blok mesin mendorong dashboard kemudian menjepit kursi penumpang sebelah kiri. Jadi dari situ kelihatan bahwa ketika terjepitkan api kemungkinan dia tidak bisa keluar karena kakinya patah, dan ini berkesesuaian dengan hasil visum dari Pusdokes Polri yang menyatakan bahwa kaki penumpang yang duduk di sebelah kiri berjenis kelamin laki-laki itu mengalami patah atau fraktur di paha kiri gitu. Sehingga memang tidak bisa keluar. Nah, untuk yang pengemudi diduga juga pas setelah terjadi tabrakan mungkin pingsan ya, sehingga tidak bisa keluar. Oke, Pak Sambodo, untuk percikan apinya sendiri apa yang menjadi pemicunya? Apakah karena ada tabrakan atau benturan dengan separator atau seperti apa? Ada kemungkinan akibat benturan tersebut terus nimbul percikan api di mesin, dan itu mungkin pas di saluran bensinnya ya, sehingga kemudian api membesar dari sekitar tangki bensin kemudian merambat dari mesin kemudian merambat ke dalam kabin. Dan apakah dapat disimpulkan mengenai kecepatan mobil pada saat kecelakaan terjadi, Pak Sambodo? Kalau dilihat dari perkenaan atau kerusakan pada kendaraan sedan tersebut, memang diduga kecepatannya cukup tinggi karena blok mesinnya itu sampai terangkat dan sampai masuk ke dalam. Jadi kan memang kecepatan cukup tinggi. Hanya untuk menghitung berapa sih kecepatan kendaraan tersebut, tentu kita harus menghadirkan dari tim TAA, Traffic Accident Analysis. Oke, Pak Sambodo, terkait kasus ini polisi menetapkan pengemudi yang juga menjadi korban jiwa menjadi tersangka. Apa pertimbangannya, Pak? Iya, di dalam sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal, ya, laka lantas tunggal itu artinya laka yang terjadi dengan sendirian, dia menabrak sesuatu, menabrak pohon atau menabrak jalan dan sebagainya. Apabila terjadi korban pada penumpang, apakah itu luka berat atau meninggal dunia, maka si pengemudi itu dijadikan sebagai tersangka. Tersangka terhadap apa? Tersangka karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya luka atau korban pada orang lain yang menjadi penumpang. Nah, dalam hal ini hasil olah TKP menunjukkan bahwa si pengemudi itu adalah saudari F, sedangkan penumpangnya adalah saudari NA, sehingga NAK, sehingga kemudian saudari F sebagai pengemudi ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun karena saudari F ini meninggal dunia, kemudian kita hentikan penyidikan karena memang dengan alasan tersangka meninggal dunia. Artinya saat ini kasus sudah ditutup dan penyidikan sudah dihentikan seperti itu, Pak Sambodo? Ya, penyidikan sudah dihentikan, kita tinggal menyelesaikan mindik-mindiknya aja, Mbak. Memberitahu kepada keluarga, SP2HP dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Lantas Polda Metro Jaya telah berbincang bersama kami malam hari ini.